karena adalah dugaan pidana awal adalah terkait pemerasan seperti itu. Cara penawar Tunda. Jadi kalau di kasusnya Nikmir, tuntutan pidana awalnya itu kan pemerasan. Nah itu sih cuma di bawah 5 tahun ya. Nah yang berikutnya kan mau berat-beratin nih pasalnya nih Say. Diberat-beratin nih, dibilang katanya pencucian uang. Nah itu baru bisa 15 tahun, makanya minta ditangkap. Tapi buktinya mana pencucian uangnya? Ya harapannya saya kepada masyarakat hendaknya mencermati dengan bijak apapun itu ya, yuk kita kawal dan kita terus dorong ya agar pihak kepolisian untuk benar-benar menelusuri dan mengkaji terkait kasus skincare ini, bukan hanya pada diduga tersangka Nikita Mirzani tapi juga pada si pelapor karena dia ini pemilik skincare ya. Kita harapkan ini menjadi konsen juga bagi pihak kepolisian. Betul. PPU itu mungkin karena coba Jadi melaporkannya juga ternyata TPPU lah, pencucian uang apanya nih part 2? pernah juga Bang. Ya, sejak semula saya pernah mengatakan bahwa posisi tersangka yang diarahkan buat Nikita Mirzani itu patut dievaluasi, patut dikaji ya. Karena bagaimanapun terkait pemerasan ya, dengan ancaman ya kalau tidak salah Iya. itu tidak secara spesifik bahwasanya pemerasan dan ancaman itu tidak dilakukan dengan memang sengaja dan secara langsung, tapi melainkan ada sebab akibat itu, kronologi cerita yang perlu ditelusuri. Skincare itu sendiri. Betul. Sebagainya. Bahkan, Betul. Saya katakan gitu loh, patut dicurigai, patut diduga ya terkait pemilik skincare ini harap diperiksa, begitu juga produknya ya, produknya juga diperiksa karena tidak menutup kemungkinan gitu loh bahwa produknya itu juga bukan produk yang resmi ya, ataupun produk yang dianggap di aturan BPOM gitu loh. Betul. Jadi itu harus direview gitu, harus diulas gitu loh ya. Jadi pentersangkaan atas Nikita Mirzani ini perlu dikaji ulang ya. Tapi bagaimanapun kita hormat, kita apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, karena bagaimanapun di sanalah muaranya ya. Sah-sah aja ya kalau memang Mam, besok kira-kira Nikita apa tidak, katanya sih kedenger-dengerin mah iya. permulaan, bukti permulaan itu ada ditetapkan tersangka. Tapi nggak tahu. Tapi Kita lihat aja besok. saya belum yakin gitu kalau Nikita Mirzani ini ke depan akan benar-benar jadi tersangka, bahkan pun istilahnya dibicarakan. Karena negara kita dilarang bahwa ketika produk kesehatan apalagi perawatan beredar ketika tidak ada BPOM memang ketika itu melanggar undang-undang Bang. Oh jelas. Dan apabila itu terjadi jelas melanggar undang-undang, merugikan masyarakat, merugikan konsumen, bisa itu dikenakan pasal berlapis. Ya enggak? Karena ini digunakan Lebih parah. hanya 1-2 orang, ribuan orang produk ini. Artinya produk itu kalau tidak berizin ataupun produk itu isinya menyalahi atau tidak sesuai ataupun membahayakan masyarakat, membahayakan konsumen, itu hukumannya jauh lebih berat. Berarti ini Dokter R, lu masukin mau ngelaporin Niki, berarti Dokter R juga harus siap-siap ya, diperiksa dan dipelototin semua orang untuk produk yang kamu takut banget itu. Niki review produk apa tuh? Produk apa tuh Dok? Produk apa sih? Ya, betul. Karena itu bagaimanapun saya justru menekankan agar pihak kepolisian, agar pihak penyidik menyelidiki pemilik produk ini dan produknya ya, skincare ini seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun ini memiliki keterkaitan dengan penersangkaan terhadap Nikita Mirzani. Jadi nggak bisa sembarangan ya guys.
Di kasus ini sangat-sangat tidak bisa sembarangan. Thank you Mawar. Tuh, ini ada video gua masuk ke sini. Gue yakin juga bisa bebas kok, karena nggak kuat Iya. nggak terbukti si Nick Mir. Iya. Kalau untuk kasusnya Dokter Reza sama Nikita Mirzani, gua masih bilang, gua masih Ya, thank you. Pak mau kasur katanya. Udah pengen kasur sekarang. Besok ya Mamski. Besok ya say, besok sayang datang ke rumahnya Mamski ya. Tungguin. Jam 8 malam besok, jam 8 malam oke? Oke sayangku. Jam 8 ya kita ambiarin ya harga kasurnya ya. Oke. Jadi kalau menurut gue sekali lagi untuk kasurnya untuk kasusnya jadi kasurnya Untuk kasusnya Nick Mir lawan Dr. Reza Gladys yang sekarang ini sedang hangatnya kita bicarakan. Saya merasa bahwa tidak kuat laporannya Dr. Reza Gladys. Jadi kasurnya dia tuh aduh muka udah ngantuk. Nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa cinta? Karena tadi katanya pengacara tadi yang barusan lewat itu siapa namanya pengacaranya tuh? Kronologisnya harus dicek. Udah gitu kenapa ketakutan? Kenapa merasa diperas? Apa yang menyebabkan? Ada barang katanya yang mau direview. Barangnya dicek. Kalau udah dicek ternyata barangnya itu berbahaya, merusak ini orang, bisa membahayakan orang lain. Apa nggak dia lebih lagi dia masuk ke dalam itu lubang sumur yang paling dalam? Masuk ke lubang sumur yang paling dalam dokternya. Itu guys. Iya lawyernya dokter R kan bilang tuh tadi kan bilang ya. Lawyernya dokter R bilang kok nggak jadi tersangka nggak langsung ditahan. Barusan pengacaranya tuh ngejelasin nih pengacara tadi yang kita dengerin sama-sama. Yang diaduin ke polisi pasalnya adalah pemerasan. Itu cuman 1 sampai 5 tahun deh kalau nggak salah. Pokoknya di bawah 5 tahun itu nggak ditahan say. Beda sama Fadel kan bisa 15 tahun. Kasusnya kan itu. Nah, dan ada lagi pasal tambahannya katanya pencucian uang itu belum ada buktinya, TPPU-nya nggak ada buktinya. Wahai dokter, nggak ada buktinya dok. Nanti tuh yang akan dibuktikannya itu dokter ngobrol-ngobrolnya itu sama Mail. Itu yang bakal dibuktiin nanti pas dokter ngobrol-ngobrol sama si Mailnya dok. Gitu. Ya. Bajunya cantik banget kayak hostnya. Iya ini bajunya aku ada loh. Kalian mau nggak? Cek bajunya Mamski. Iya betul. Cek bajunya Mamski ya. Pencucian uangnya nggak ada bukti. Tak terbukti sayang. Oke, baju Mamski cek baju Mamski ya. Ini tunik sayang yang Kita kupakai. masukin ya, Mam, ya? Masukin yuk. Waalaikumsalam. Oke, aku kasih waktu 2 menit untuk check out bajunya Mamski tunik ya, sama yang aku pakai leggingnya ada korsetnya. Nyambung sampai korset di atas perut. Ayo buruan. Iya mau bajunya langsung aja cek di atas 1 kak. Dia punya banyak motif ya. Yo, waktunya 3 menit aja ya guys. Waktunya